Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku dengan teman-teman aku ingin membahas tentang good governance. Good governance. Pengertian good governance. Good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Good governance ini juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha. Governance menurut para ahli. 1. Menurut Bintoro Cokro Amijoyo, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agen of change dari suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang. 2. Menurut Rizwanda Imawan, merupakan suatu cara kekuasaan negara yang difungsikan untuk mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial dengan tujuan pembangunan masyarakat. Nomor 101 tahun 2000. Suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 4. Bank Dunia merupakan suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. 5. Menurut United Nations Development Program atau yang disingkat sebagai UNDP, merupakan suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. UNDP adalah lembaga di bawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang. Ciri good governance yang pertama, terdapat suatu partisipasi dalam masyarakat. Kedua, terdapat aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, pemerintah bersifat transparan. Yang keempat, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Yang kelima, pemerintah berorientasi kepada konsensus untuk mencapai kesepakatan dan menerapkan prinsip keadilan. Yang keenam, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Yang kedelapan, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. Yang kesembilan, adanya kesaling-terkaitan antar kebijakan. Prinsip-prinsip good governance. 1. Transparansi artinya seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. 2. Akuntabilitas artinya dalam proses pengambilan suatu keputusan dalam suatu pemerintahan. 3. Visi strategis artinya seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan massa. 4. Personalitas artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. 5. Supremasi hukum artinya harus adanya suatu penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak tanpa adanya pengecualian dan diberlakukan tanpa pandang bulu. 6. Demokrasi dan partisipasi masyarakat artinya setiap warga maupun masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan suatu pendapat dan menyuarakan suaranya dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. Asas-asas good governance. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas akuntabilitas. 7. Asas efisiensi.
8. Asas efektivitas. Aspek-aspek good governance. 1. Hukum atau kebijakan. 2. Administratif, kompetensi, dan transparansi. 3. Desentralisasi. 4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Demikian penjelasan materi tentang good governance yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di-like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar lebih bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.